Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi kami yaitu Web Ontology Language atau OWL. Kami hanya punya 3 teman dan terdiri dari atas nama Ambrose Lubis, Miftah Armenda Sakti, dan Rahmat Padillah. Tugas ini berupa tugas terakhir dari Semantic Web yang berjudul Project Presentasi Kelompok. Dia maksudnya dibuat semacam video suara. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi Web Ontology Language. Yang pertama itu yaitu definisi awal. Definisi awal itu merupakan bahasa untuk mendefinisikan sebuah web. Sementara itu ontologi merupakan ilmu untuk mendeskripsikan jenis-jenis entitas yang ada di dunia dan bagaimana mereka terkait satu sama lain. Sebuah ontologi awal mencakup deskripsi dari sebuah kelas, properti, dan instalasi kelas tersebut. Awal dibangun di atas skema RDF. RDF itu merupakan Research Description Framework. Awal dan RDF memiliki fungsi dasar yang sama, mendefinisikan kelas, properti, dan relasi. Meski demikian, awal menawarkan kapabilitas lebih dari RDF dalam mendefinisikan relasi-relasi yang seperti subclass, recursion, disjoint, constraint, dan cardinality. Selanjutnya itu ada header, class, dan class continue. Header adalah dokumen awal, biasanya disebut ontologi awal dan dokumen RDF. Elemen root dari ontologi awal adalah elemen RDF. RDF yang juga menggunakan sejumlah namespace. Ontologi awal bisa dimulai dengan kumpulan pernyataan assertion atau assertion. Assertion ini dikelompokkan dalam elemen awal. Ontologi yang berisi komentar, kontroversi, dan pernyataan ontologi lainnya. Kedua, kelas atau classes. Kelas awal diinterpretasikan sebagai himpunan yang memuat individu. Kelas didefinisikan menggunakan elemen awal kelas. Kelas continue. Sebagai contoh, kelas mahasiswa akan membuat semua individu mahasiswa dalam domain yang teliti. Kelas-kelas di organisasi menjadi hierarki kelas, super dan subkelas yang dikenal sebagai taksonomi. Selanjutnya yaitu properti dari Web Ontology Language. Dalam awal terdapat 2 jenis properti, yaitu yang pertama object properties. Object properties itu objek properties yang menggabungkan satu kelompok dengan objek lain. Contohnya adalah instance dan servers. Cara kerjanya itu kita harus menggunakan kayak macam sublime text atau visual video code. Yang pertama itu kita harus memasukkan awal, baru objek property, RDF ID, tag by. Selanjutnya enter, baru masukkan juga RDF domain, RDF resource sama dengan pagar course.
Selanjutnya RDF Rank, RDF Researcher, dan Academic Staff Member. Selanjutnya RDF Property of RDF Researcher involves. Selanjutnya yang terakhir itu kita akan masukkan awal object property lagi. Selanjutnya di sini awal menyediakan 3 sub bahasa yang didesain untuk digunakan oleh komunitas pemakai tertentu, yaitu 1. Kelompok 1. Owl Light digunakan oleh pemakaian dengan kebutuhan utama hierarki, klarifikasi, dan batasan sederhana. Sebagai contoh, Owl Light mendukung batasan kardinalitas, tetapi hanya mengizinkan harga kardinalitas 0 atau 1. Owl DL mendukung pengguna oleh pemakai yang menginginkan ekspresi yang maksimum dengan tetap menjaga komputasional compliance atau semua kesimpulan dijamin dapat dikomputasi, dan decidability atau semua komputasi akan selesai dalam waktu tertentu. Yang ketiga yaitu ada Owl Pool. Owl Pool itu adalah alat untuk memakai yang menginginkan ekspresi yang maksimum dan struktur sintaks yang bebas dari RDF dengan tidak ada jaminan secara komputasi. Sebagai contoh, dalam kelas Owl Pool itu dapat dinyatakan secara simulan sebagai kumpulan individu dan sebagai individu memiliki hak. Owl Pool membolehkan suatu ontologi menambah arti dari kosakata yang telah didefinisikan RDF atau OWL, yang dimaksud Researcher Description Framework atau ontologi web language. Di sini halaman ke-6 berupa komponen dari Owl, yaitu Owl dibangun dalam RDF dan skema RDF dan menggunakan sintaks berbasis RDF atau XML, sintaks RDF atau XML tidak menyediakan sintaks yang mudah dibaca. Karena itu, bentuk sintaks lain untuk Owl juga telah didefinisikan, yaitu sintaks berbasis XML yang tidak mengikuti konvensi RDF dan dengan demikian lebih mudah dibaca oleh pengguna manusia. Komponen dari Owl adalah 1. semacam header, 2. kelas baru property. Yang pertama itu yaitu header, macam tadi sama dengan dokumen Owl biasanya disebut ontologi Owl dan dokumen RDF. Elemen root dari ontologi Owl adalah elemen RDF menggunakan sejumlah namespace. Di sini bertambah semacam kelas, yaitu kelas Owl diinterpretasikan sebagai himpunan yang membuat individu-individu. Kelas didefinisikan menggunakan elemen Owl class. Sebagai contoh, kelas associate professor didefinisikan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Contohnya itu berupa kita akan memasukkan kode skripsi yang ada pada kelas atau kelas dimaksud kelas Owl, yaitu Owl class RDF ID associates professor dan RDF subclass of RDF researcher dan academic staff member. Owl class. Selanjutnya kelas atau kelas continue.
Kelas kontinu itu sebagai contoh kelas mahasiswa akan membuat semua individu mahasiswa dalam domain yang diteliti. Kelas-kelas di organisasi menjadi hierarki kelas, super, dan subkelas yang dikenal sebagai taksoni. Subkelas adalah hal khusus dari kelas supernya. Contoh, kelas pegawai dan pegawai adalah kelas super dari staf akademik. Hal ini dapat dikatakan semua staf akademik adalah pegawai. Semua anggota kelas staf akademik adalah anggota kelas pegawai. Jika A adalah staf akademik, maka A adalah pegawai. Contoh sublime teksnya yaitu awal kelas RDF administrasi, dan selanjutnya RDF subclass of RDF researcher sama dengan staff. Awal kelas RDF ID akademik, RDF subclass RDF researcher staff. Selanjutnya awal kelas. Yang ketiga yaitu properti. Properti dalam OL terdapat dua jenis properti, yaitu object properties dan data type properties. Satu object properties yang menghubungkan satu objek dengan objek yang lain. Contohnya adalah stairways dan surfaces. All object property RDF ID text by RDF domain RDF research course RDF rank RDF research academic staff member RDF property of RDF research involves all object property. Kedua, data type properties yang menghubungkan sebuah objek dengan nilai tipe. Contohnya adalah font, title, dan age. Age itu adalah semacam umur. Kedua, font itu adalah HP, handphone. Title itu sebagai macam kita punya gelar atau pangkat. All data type property RDF ID egg, RDF rank, RDF research sama dengan HTTP W3 titik.org atau 2001 atau XML schema non negative integer. All data type property. Yang terakhir itu ke-10 elemen kelas. Elemen kelas berupa kelas didefinisikan menggunakan burung hantu. Elemen kelas sebagai contoh kita dapat mendefinisikan properti asosiasi kelas sebagai berikut. Awal kelas RDF ID associate professor, RDF subclass RDF research academic staff member. Awal kelas ekspresi kelas adalah nama yang digunakan dalam dokumen ini untuk satu nama kelas atau URL. Atau kedua, enumerasi terlampir dalam tag awal kelas, atau ketiga, pembatasan properti atau 4 kombinasi elemen boolean dari ekspresi kelas terlampir dalam RDF kelas text. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan elemen properti. Dalam
OWL ada dua jenis properti objek dan properti datype. Properti objek yang menghubungkan objek ke objek lain. Properti objek menghubungkan individu dengan individu. Contohnya adalah sitokpai, mengawasi, dan lain-lain. Properti datype yang menghubungkan objek dengan nilai tipe data. Properti tipe data menghubungkan individu dengan nilai data. Contohnya adalah telepon, judul, usia, dan lain-lain. OWL tidak memiliki tipe data yang telah ditentukan sebelumnya, juga tidak menyediakan fasilitas definisi khusus. Sebaliknya, itu memungkinkan seseorang untuk menggunakan tipe data skema XML sehingga memanfaatkan arsitektur berbasis berlapis web semantik. Pembatasan properti adalah jenis deskripsi kelas khusus. Ini menggambarkan kelas anonim, yaitu kelas semua individu yang memenuhi batasan. OWL membedakan dua jenis pembatasan properti, batasan nilai dan batasan kardinalitas. Pembatasan properti memiliki bentuk umum berikut: OWL restriction, OWL on property RDF resource. Some property tepatnya suatu nilai atau batasan kardinalitas. OWL restriction, batasan properti lanjutan. Nilai kendala: OWL all values from, OWL some values from, OWL has value, cardinality constraint, OWL max cardinality, min cardinality, dan cardinality. Selanjutnya, properti khusus. Beberapa properti elemen properti dapat didefinisikan secara langsung. Burung hantu, properti transitif. Burung hantu, properti mikrometri. Burung hantu, properti fungsional. Burung hantu, inverse fungsional properti. Properti khusus atau lanjutan: OWL transity property, OWL transity property RDFD subregion of RDFS domain, RDF source region, RDF rank, RDF resource region. OWL transity property khusus lanjutan: OWL symmetric, contoh OWL, dan properti khusus lanjutan: kombinasi boolean. Kombinasi boolean dari ekspresi kelas dapat dibangun dari OWL inverse of element, OWL union of element, OWL melengkapi of element. Kemudian lanjutan kombinasi boolean: OWL element union of, OWL class RDF ID fruit, union of other pass collection, kelas RDF about sweet fruit, kelas RDF about non sweet fruit, OWL union of, OWL class. Kemudian data tipes. Meskipun XML skema menyediakan mekanisme untuk membangun tipe data yang ditentukan pengguna, misal tipe data Abdul Egg karena semua bilangan bulat lebih besar dari 18, atau tipe data dari semua string yang dimulai dengan angka. Tipe data turunan tidak dapat menggunakan OWL. Bahkan tidak semua dari banyak tipe data XML skema bawaan dapat digunakan dalam OWL. Informasi pembuatan versi. Kami telah melihat pernyataan all prior version sebagai bagian dari informasi hibrider untuk melanjutkan versi sebelumnya. Dari ontologi saat ini, informasi ini tidak memiliki semantik teori model formal, tetapi dapat dimanfaatkan oleh pembaca dan program manusia untuk keperluan manajemen ontologi. Informasi pembuatan versi. Kami telah melihat pernyataan all prior sebagai bagian. Tak satu pun dari ini membawa makna formal. OWL version of statement backward compatible with, dan OWL tidak kompatibel dengan. Selanjutnya, layering dari OWL. Setelah kita telah membahas semua konstruktor bahasa OWL, kita dapat secara lengkap menentukan fitur bahasa yang dapat digunakan, bahasa mana, subbahasa, OWL full, DL, dan light. Ringkasnya, OWL adalah standar yang diusulkan untuk ontologi web. Ini memungkinkan kita untuk menggambarkan semantik pengetahuan dengan cara yang dapat diakses mesin. OWL dibangun berdasarkan RDF dan skema RDFS. Sintaks RDF berbasis XML digunakan. Contoh ditentukan menggunakan deskripsi RDF dan kebanyakan primitif pemodelan digunakan. Terima kasih. Itu dari saya, Rahmafillah. Cukup sekian hasil dari presentasi kami. Salam
dan janggalnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.